Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di praktikum pemrograman komputer. Dan sekarang kita sudah sampai di modul kelima terkait array. Nah, sebelum kita masuk ke dasar teori dan membahas tentang pengertian array, kita bahas dulu poin A terkait tujuan dilaksanakannya praktikum modul kelima ini. Oke, tujuannya ada dua. Yang pertama, untuk memberikan dasar pengetahuan mengenai penggunaan array dengan banyak dimensi. Yang kedua, untuk mengetahui cara penggunaan array sebagai hasil output fungsi. Oke, poin yang ke B, dasar teori. Yang pertama, pengertian array. Nah, array merupakan tipe data terstruktur di mana di dalamnya terdiri dari komponen-komponen yang mempunyai tipe data yang sama. Kata kuncinya yaitu tipe data yang sama. Di dalam suatu array, jumlah komponen banyaknya adalah tetap. Kemudian di dalam suatu larik atau array, setiap komponen ditunjukkan oleh suatu indeks yang unik. Nah, penggunaan indeks yang unik ini untuk menunjukkan urutan data atau identitas yang mewakili data yang ada di dalamnya. Supaya kita lebih memahami tentang array ini, kita bisa menganalogikan secara sederhana bahwa array itu bisa kita samakan dengan dua orang dengan nama yang sama di dalam suatu komunitas. Nah, untuk membedakan antara nama yang satu dengan nama yang lain, maka diberikan inisial tambahan untuk setiap nama. Jadi, inisial inilah yang tadi kita sebut dengan indeks yang unik. Tujuannya yaitu untuk membedakan antara nama yang satu dengan nama yang lain. Oke, selanjutnya poin kedua terkait deklarasi array. Di dalam penulisan bahasa pemrograman, setiap penggunaan array harus dideklarasikan terlebih dahulu. Oke. Nah, cara pendeklarasian array ini diawali dengan nama variabel array, kemudian diikuti dengan indeks array yang ditulis di dalam tanda kurung siku, dan diikuti dengan kata cadang of dan tipe data yang dibutuhkan. Oke, bentuk umum penulisannya seperti ini. Ada tanda underscore pengenal, kemudian array, ada tipe indeks yang ditulis di dalam kurung siku, kemudian diikuti dengan kata cadang of dan tipe data yang dibutuhkan. Contohnya, var ABC. Nah, ABC di sini merupakan nama variabel array, ataupun tanda pengenal array-nya. Kemudian ini pendeklarasian array-nya harus ditulis. Terus ada indeks yang ditulis di dalam kurung siku. Nah, indeks ini menunjukkan banyaknya komponen yang mampu ditampung oleh array ini. Kemudian diikuti oleh kata cadang of dan tipe data yang dibutuhkan. Oke. Nah, ini keterangannya. A, B, dan C merupakan tanda pengenal atau variabel dari array. Kemudian indeks yang ditulis di dalam kurung siku merupakan tipe indeks dari array yang menunjukkan banyaknya data yang mampu disimpan. Kemudian di sini ada tipe datanya. Misal seperti integer. Integer ini menunjukkan bahwa data yang diinput berupa bilangan bulat. Yang ketiga, alokasi penggunaan array. Nah, array ini dibedakan menjadi dua. Ada array statik dan array dinamis. Array statik adalah
model pendeklarasian array di mana tipe data yang digunakan mempunyai nilai yang tetap. Oke, kata kuncinya nilai yang tetap, mempunyai nilai yang tetap. Nah, nilai yang digunakan untuk menentukan jangkauan pada umumnya bernilai integer atau bilangan bulat. Array statik juga bisa disebut dengan array dengan deklarasi tipe indeks subrange integer. Oke, bentuk umum dari array statik seperti ini. Kita deklarasikan dulu array-nya, kemudian index type-nya ditulis di dalam kurung siku. Yang ini seharusnya kurung siku ya. Kemudian diikuti dengan kata cadang of dan base type. Nah, keterangannya nih. Index type merupakan tipe data ordinal yang menunjukkan batasan atau elemen maksimal terhadap seberapa besar variabel tersebut menyimpan komponen. Nah, ini contohnya. var arrayku .2 array, kemudian ada indeks 1 sampai 5 yang ditulis di dalam kurung siku, diikuti kata cadang of dan tipe data yang dibutuhkan. Arrayku di sini bertindak sebagai variabel array atau tanda pengenal array. Yang ini tadi sebagai indeksnya, kata cadang, dan tipe data yang dibutuhkan. Yang kedua, array dinamis. Larik atau array dinamis merupakan array yang tidak mempunyai suatu jangkauan atau ukuran yang tetap. Nah, keywordnya jangkauan, tidak mempunyai jangkauan atau ukuran yang tetap. Jadi perbedaannya antara array statis dengan array dinamis, kalau di array statis dia mempunyai jangkauan yang tetap atau mempunyai nilai yang tetap. Sedangkan di array dinamis dia tidak mempunyai jangkauan atau ukuran yang tetap. Tetapi di array dinamis ini ketika program dijalankan, maka memori untuk suatu array dinamis direalokasikan ketika kita menugaskan suatu nilai kepada array. Ini bentuk umum dari array dinamis. Ada array of base type. Jadi dia langsung tanpa menggunakan ataupun tanpa mencantumkan nilai jangkauannya tadi. Nah, kalau tidak mempunyai nilai jangkauan, bagaimana kita bisa menentukannya? Oke, cara menentukannya dengan memanfaatkan fungsi dari perintah select. Jadi, fungsi dari perintah select ini untuk memberikan batasan ataupun memberikan nilai yang tetap di di array dinamis. Nah, contoh kalau di sini var nilai 2 array of rail tidak dicantumkan indeksnya. Jadi kita menggunakan ataupun memanfaatkan fungsi dari perintah select nilai 20. Nilai 20. Jadi array dinamis ini mampu menampung data sebanyak 20 elemen ataupun komponen.